Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya di tepat ya usia jagung hari ini 101 hari pasca tanam ya. Artinya apa? Artinya ini sudah berada di titik aman yang kedua. Ya, tinggal nunggu 5 hari yang akan datang ya. Insya Allah ini sudah betul-betul siap untuk dipanen ya. Tapi kita ketika melihat situasi hari ini pekerja masih rebutan ya antara kawan-kawan ya, karena ini di musim kedua ya. Terus kemudian sangat memungkinkan kami tidak melakukan penanaman di musim ketiga karena memang hari ini informasi dari berbagai sumber ya termasuk BMKG sangat memungkinkan terjadi El Nino ya. El Nino itu merupakan kejadian panas bumi yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan kemarau ya yang agak panjang. Terus kemudian itu terjadi sekitar 8 sampai 10 tahun sekali ya. Nah, ini memungkinkan sekali ya pasca di 2018 kemarin ya panas ya atau kemarau agak panjang hari ini tepat di 8 tahunnya di 2023 ya. Tapi saya nggak merekomendasikan ya jenengan nanam atau tidak ya. Karena memang faktor-faktor alam ya, faktor cuaca itu hari ini betul-betul tidak bisa diprediksi ya teman-teman. Ya seperti tahun kemarin prediksinya akan ada kemarau panjang ya. Tapi saya mencoba di tahun kemarin 3 kali penanaman dan alhamdulillah ketiga-tiganya berhasil walaupun yang ketiga itu tidak maksimal terutama di harga yang kurang stabil ya, ketemu di harga 4.600 di tahun kemarin di musim ketiga. Sementara hari ini sebetulnya untuk harga cukup stabil ya, cukup stabil mengingat ya hari ini harga gabah juga stabil ya. Ketika harga gabah stabil, kemungkinan harga jagung juga akan ikut stabil. Apa alasannya? Alasannya karena memang sawah yang tadinya fungsinya sebagai untuk tanaman padi ya. Nah, itu pasti difungsikan untuk tanaman padi ya. Tidak seperti yang tahun kemarin karena memang harga jagung melonjak tinggi ya, terus kemudian harga gabah rendah, maka yang akan terjadi orang yang punya sawah ya berbondong-bondong untuk menanam jagung ya. Bagaimanapun caranya dia mengkondisikan sawah ini bagaimana bisa ditanami jagung ya dengan cara diparet, membuat pematang ya, terus kemudian entahlah bagaimana caranya supaya sawah tersebut bisa ditanami jagung ya. Tapi hari ini cukup berimbang ya antara jagung dan padi ya. Padi hari ini harganya untuk basah saja 5.300, untuk kering sekitar 6.000. Sementara jagung hari ini harganya sekitar 57 ya. 57 di angka rata-rata untuk seluruh gudang di Lampung ya. Ketika kita ambil rata-rata ya, ada yang 5650, ada yang 57, ada yang 5750, ada yang 58. Sudah kita ambil rata-rata 57. Artinya keduanya cukup berimbang untuk harga. Makanya yang potensi sawah lebih baik digunakan untuk penanaman padi karena memang harganya sudah cukup stabil di padi. Baik teman-teman ya, alhamdulillah di usia 110 hari ini ya kami hanya melakukan 1 kali penyeperian. Penyeperian apa? Rumput ya teman-teman. Kenapa hanya 1 kali penyeperian rumput kami sudah bisa panen ya? Kuncinya ya teman-teman adalah pada musim yang pertama ya. Musim yang pertama untuk menjadikan gulma tidak bisa tumbuh secara merata ya. Itu kita habiskan dulu bahan gulmanya ya. Bahan gulma atau biji gulma itu yang untuk musim pertama itu di pressing sekecil mungkin ya. Dengan cara apa? Dengan cara penyeperian secara berulang ya ketika hama ini masih belum berbunga ya. Itu nanti di musim kedua sampean hanya butuh 1 kali penyeperian. Kalau memang dibutuhkan 2 kali ya 2 kali penyeperian ya. Nah, ini kadang-kadang gulma ini menjadi satu masalah untuk para petani yang kurang perhatian terhadap siklus daripada gulma ini. Jadi
di musim pertama kemarin ya kami melakukan 3 kali penyemprian ya. Penyemprian yang pertama ya kami di usia sekitar 17 hari ya. Nah, itu menggunakan racun gulma sistemik selektif terhadap jagung ya, karena memang jagung masih kecil ya. Ketika sudah dilakukan otomatis gulma banyak yang mati, dan kalau yang dia sudah terlanjur besar itu ada juga yang hanya stres ya. Nah, ketika sudah dispray itu di usia 40 hari ya, sudah jagung sudah nutup, itu sebetulnya nggak dispray juga sudah tidak bermasalah untuk jagung, paling panennya hanya berkurang sedikit ya. Tapi ya ketika di usia 40 sampai dengan 50 hari ya, gulma ini tidak kita tanggulangi ya teman-teman, maka yang akan terjadi gulma ini akan berbunga. Setelah berbunga dia mengeluarkan biji atau berbuah ya. Setelah itu akan menimbulkan calon gulma baru ya. Makanya di usia-usia 40 sampai dengan 50 hari kita spray kembali ya. Menggunakan apa? Menggunakan yang murah saja. Apa itu? Menggunakan pembakar saja ya. Untuk lahan 7.200 meter persegi ini hanya menghabiskan sekitar 2 liter ya. Dengan dosis yang sangat rendah ya. Berapa dosisnya? Sekitar 60 cc atau 60 mililiter ya. Untuk tangki 16 sampai 18 liter ya. Jadi ketika itu sudah dilakukan, otomatis nanti gulmanya sudah bersih dan akan tumbuh gulma kembali ya, kecil-kecil sebelum berbunga itu di usia-usia 70 hari ya. Lekan itu ketika jagung-jagung daun bawah ini sudah menguning ya, itu akan kembali tumbuh di usia 70 sampai 75 hari ya. Setelah usia 70 sampai 75 hari kita tunggu lekannya agak besar ya, agak besar supaya apa? Supaya nanti kita nyeprenya nggak banyak yang ketinggalan. Itu di usia-usia ya, saran saya ketika sudah masuk usia titik aman yang pertama, yaitu sekitar 90 hari. Sebetulnya 80 hari juga sudah berani, tapi saran saya di 90 hari sembari kita nunggu panen ya, kita spray menggunakan pembakar lagi ya. Paling habis 2 liter ya teman-teman, dengan dosis yang rendah saja. Karena apa? Karena memang daun jagung ini belum mengering ya. Ketika masih ada jagung seperti ini ya, yang belum mengering, masih banyak daunnya ya, terus kita melakukan penyemprian, itu akan lebih cepat mati rumputnya ketimbang kita menyepray ketika lahan tidak ada tanamannya sama sekali ya. Nah itu dia mampu bernapas lebih baik ketimbang dia berada di dalam tanaman jagung seperti ini ya. Kalau nggak percaya sampean ketika panas-panas di dalam kebun jagung seperti ini, di dalam seperti ini, nggak usah lama-lama, 10 menit saja ya. Itu pasti sampean keringatnya keluar luar biasa ya, ketimbang sampean berada di lahan yang tanpa tanaman ya. Sama-sama panasnya, cuman yang di lahan jagung ini panasnya ngungkep ya. Nah, itu pertanda bahwa ketika masih ada pohon seperti ini ya, kita lakukan penyemprian, maka dia akan cepat mati. Karena apa? Selain daripada terkena racun, dia terkena panas yang ungkep ya. Baik teman-teman ya, itu adalah teori bagaimana ya lahan sampean tidak terjadi serut yang sangat luar biasa sehingga nanti dapat mengganggu daripada pertumbuhan tanaman jagung, sehingga jagung tidak akan menghasilkan buah yang maksimal atau tongkol yang maksimal ya. Ketika lahan ini bersih, terus kemudian kompos terpenuhi ya, terus kemudian pupuk kimia terpenuhi ya, walaupun agak kita kurangi juga nggak masalah, yang penting komposnya banyak ya. Insya Allah kita tetap panennya maksimal ketika lahan ini bersih dari gulma ya. Nah, kita tinggal di Indonesia ya, itu berbanding lurus ya antara kesuburan tanah dengan banyaknya gulma ya. Baik teman-teman, itu adalah satu trik ya kami bagaimana menanggulangi gulma ya. Walaupun di musim kedua ini hanya melakukan 1 kali penyemprian ya. Kalau ini mau ditanam di musim ketiga, ini harusnya sudah dispray kembali ya teman-teman, supaya nanti bersih ya. Setelah bersih nanti kita tajuk
kembali itu sudah mudah ya. Dan ini perlu diketahui ya teman-teman, sekali lagi ini jarak tanam ya 65 ya. Terus kemudian ke depannya 25. Satu lubang kami isi 2 ya. Rata-rata walaupun ada yang satu ya, misalkan seperti ini ya, ini hanya satu ini karena memang yang satu nggak tumbuh. Tapi rata-rata ya 2 ya teman-teman, rata-rata 2 ya. Rata-rata 2 ya. Untuk besar tongkol apakah sama yang satu dengan yang dua ya? Ini yang satu sama ya teman-teman, yang satu juga tidak kalah ya, artinya tidak berbeda signifikan ya. Artinya apa? Satu lubang isi 2 itu lebih memungkinkan memiliki hasil ya yang meningkat ya. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Kuncinya kita harus tetap memperhatikan sisi pencahayaan ya. 65 kali 25 itu sudah cukup ya untuk pencahayaan jagung. Hanya ya terkadang yang kita lupa ya, kita tidak memberi kompos sebelum tanam ya. Nah, itu akan menyebabkan berbeda juga untuk hasilnya ya, untuk tongkolnya, untuk pertumbuhannya. Makanya apa? Saya berulang kali ya kepada teman-teman, ayo kita jangan hanya mengandalkan kimia murni ya. Kita harus mengandalkan juga organik ya, termasuk kompos ya, sebagai pembenah tanah untuk jangka waktu yang lama ya. Supaya apa? Supaya tanah kita pH stabil, hara stabil di sana, sehingga pertumbuhan dari jagung kita ya itu bisa stabil dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Baik ya teman-teman, satu lagi untuk pemupukan ya, ini 2 kali pemupukan kimia maksudnya ya. Pemupukan yang pertama di usia 12 hari pasca tanam, pemupukan kedua di usia 37 hari pasca tanam ya. Kok nggak dilakukan pemupukan ketiga? Ketika pertumbuhan di usia 40 hari sudah bagus ya, sudah bisa rata ya, itu nggak usah melakukan 3 kali pemupukan ya. Kalau kita melakukan 3 kali pemupukan ya, justru nanti ketika kita nggak paham ya, tanah kita akan kandungan nitrogennya sangat tinggi. Nah, itu justru akan menyebabkan busuk batang pada tanaman ya. Baik teman-teman, cukup sekian ya review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke sana ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, tongkolnya relatif merata ya. Walaupun di maaf ya kerapatan tuh ya, dua ini sepertinya satu ya teman-teman, padahal ini dua ya, ini dua, yang satu ya ada cuman nggak banyak ya, lebih banyak yang dua. Tongkolnya ya alhamdulillah. Nah, ini untuk bibit ya teman-teman, NK Perkasa dan BC 18 ya. Yang bagus mana antara NK Perkasa dan BC 18? Kalau besar tongkolnya masih besar NK Perkasa, seperti ini NK Perkasa ya teman-teman. Dengan lengan saya bisa sampean bandingkan sendiri ya, hampir sama ya. Sementara nah ini BC 18 nih, ini BC 18 ya, walaupun dia kecil cuman agak lebih panjang dia ya, dan alhamdulillah ya sama lengan juga nggak jauh berbeda. Nah, ini NK Perkasa ini entek seperti ini. Ini ke sana alhamdulillah ya teman-teman rata, dan alhamdulillah gulmanya juga nggak seberapa tumbuh, karena memang sudah kami tanggulangi, antisipasi di musim pertama ya. Kalau kita musim pertama untuk menangani gulma saja sudah kalau musim pertama kita untuk menangani gulma saja sudah gagal ya teman-teman, di musim kedua sangat memungkinkan kita
menangani gulma juga akan gagal. Karena apa? Bibit atau calon gulmanya sudah sangat banyak, sehingga itu nanti bisa menyebabkan gulma tumbuh ya secara tidak lazim ya. Nah, ini yang di sini barisan ini besar-besar sekali ya teman-teman tuh. Ini berkasa ini. Nah, ini biji 18 nih teman-teman. Kalau yang besar juga besar ya, biji 18 ya. Baik ya, ketika kita mau ke sana ya, itu yang lebih rapat ya. Itu masih pagi, masih basah ya teman-teman. Eh, kalau pas kering lah kita coba dari ujung sampai ujung bagaimana penampakannya. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.